Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dahlan Silva Abidin dengan nomor induk mahasiswa 0437326636. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 1, pengembangan aplikasi web untuk sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar universitas terbuka. Aplikasi yang saya akan kembangkan bernama Sita UT, sebuah sistem yang memfasilitasi pemesanan dan tracking pengiriman bahan ajar di universitas terbuka. Aplikasi ini terdiri dari 4 halaman utama, yaitu login, dashboard, tracking pengiriman, dan manajemen stok bahan ajar. Selanjutnya, berdasarkan studi literatur dari jurnal Sufandi, tahun 2021 dan Sufandi 2022, saya mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama sistem. Yang pertama yaitu autentikasi pengguna ke login untuk mahasiswa, UPPCC, dan admin. Selanjutnya, tracking real time, monitoring status pengiriman bahan ajar. Yang ketiga yaitu manajemen stok, monitoring ketersediaan bahan ajar. Yang terakhir yaitu dashboard informasi seperti overview lengkap untuk pengguna. Saya sudah mendesain aplikasi dengan pendekatan mobile first yang responsif, struktur folder mengikuti best practice dengan pemisahan yang jelas antara HTML, selanjutnya CSS, JavaScript, dan aset. Bisa dilihat untuk sebelah kiri, itu adalah struktur folder yang telah saya buat. Selanjutnya, pengimplementasian teknis HTML. Saya menerapkan HTML5 pada semantik untuk aksesibilitas dan SEO. Setiap halaman memiliki struktur yang konsisten seperti header, nav untuk navigasi sidebar, main untuk konten utama. Selanjutnya ada section untuk pengelompokan konten dan form untuk label yang proper. Itu untuk bagian HTML. Struktur semantik ini memudahkan screen reader untuk meningkatkan maintainability code. Selanjutnya CSS untuk desain, saya menggunakan CSS Grid dan Flexbox untuk layout yang responsif. Beberapa fitur desain yang saya implementasikan adalah CSS Variable, Mobile First Approach dengan Media Queries, selanjutnya Smooth Animation untuk better UX, dan Modern Gradient Background. Grid system ini otomatis menyesuaikan jumlah kolom berdasarkan ukuran layar. Jadi tidak usah bingung untuk mengkonfigurasi layar selanjutnya. JavaScript DOM Manipulation. Saya mengimplementasikan OOP approach dengan kelas UTAPP yang menangani semua functionality, beberapa teknik DOM manipulation yang digunakan. Saya juga mengimplementasikan real-time form validation dan model management dengan pure JavaScript. Selanjutnya kita akan melihat data.js yang sudah saya buat kembali. Jadi tidak langsung copy paste dari yang sudah disediakan.
Ini untuk bagian stok, tracking, dan dashboard. Kita uli kembali. Selanjutnya kita akan view untuk halaman loginnya. Nah, pada halaman login, user dapat yang pertama login dengan email dan password, yang kedua request password reset via modal, yang ketiga mendaftarkan akun baru, seterusnya mendapatkan real-time validation feedback. Yang pertama kita akan inputkan email yang salah. Dan input dengan password kosong sekaligus. Email @it.ac.id. Kita akan inputkan kosong. Password kosong sudah. Selanjutnya kita akan login dengan akun yang tersedia. Untuk loginnya saya sudah menyimpannya dalam notepad. Emailnya menggunakan Siti. Selanjutnya passwordnya menggunakan Siti123. Masuk, login berhasil. Nah, pada dashboard menampilkan dynamic greeting berdasarkan waktu. Selamat malam, Selasa 28 Oktober 2025. Selanjutnya statistik card dengan hover effect, recent activity timeline, dan respon sidebar navigation. Selanjutnya kita ke fitur tracking pengiriman. Untuk fitur tracking memungkinkan user yang pertama mencari dengan nomor DO-nya. Selanjutnya melihat detail pengiriman. Kita akan cari, kita akan melihat detail pengirimannya. Memantau progres via timeline, nama mahasiswa, nomor DO, informasi ekspedisi, tanggal kirim, dan lain-lain sudah tertera. Memantau progres via timeline, selanjutnya informasi ekspedisi dan estimasi sudah tercantum juga. Selanjutnya kita ke manajemen stok.
Halaman stok menampilkan bahan ajar, data bahan ajar ini dari data JS yang kita dapat dari e-learning dengan fitur pencarian real time. Selanjutnya form tambah untuk tambah stok baru dengan input kode lokasi, kode barang, nama barang, edisi, dan lain-lain. Dan stok level indikator dengan color coding. Seperti itu. Yang terakhir, kesimpulannya dan implementasi ini HTML semantik, struktur yang accessible dan maintainable. Selanjutnya CSS yang modern, responsif dengan desain dan best practice. JavaScript DOM, dynamic content dan interaktivitas. User feedback yang komprehensif dan kode yang terorganisir dan reusable. Yang terakhir yaitu modern UI UX dengan animation. Aplikasi ini siap untuk dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi backend dan fitur tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima pertanyaan dan feedback dari dosen pembimbing. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.